Kenapa jika Ka'bah dijaga pada surah Al-Fil, sedangkan selanjutnya terjadi penyerangan ke Ka'bah dan pencurian batu Hajar Aswad? Kontradiksi antara narasi surah Al-Fil, kehancuran tentara Abraha oleh burung ababil, dengan peristiwa sejarah kelam seperti serangan sekte Karamitah merupakan titik serang utama bagi para kritikus ekstrem, skeptis, dan pemikir rasionalis. Berikut adalah analisis dari sudut pandang kritikus tersebut mengenai kekosongan, perlindungan ilahi pada peristiwa pasca kenabian. 1. Gugatannya terhadap perlindungan absolut. Kritikus ekstrem berpendapat bahwa jika surah Al-Fil digunakan sebagai bukti bahwa Tuhan secara aktif mengintervensi militer untuk menjaga Ka'bah, maka peristiwa tahun 930 M. 317 H. oleh Abu Tahir Al-Jannabi dari sekte Karamitah menghancurkan klaim tersebut. Saat itu, pasukan Karamitah membantai puluhan ribu jamaah haji, membuang mayat ke sumur Zam-Zam, dan mencuri Hajar Aswad selama 22 tahun. Kritikus melihat fakta bahwa tidak ada burung ababil yang datang menolong saat itu sebagai bukti bahwa perlindungan dalam surah Al-Fil hanyalah mitos lokal atau peristiwa kebetulan yang disakralkan. 2. Inkonsistensi teologis, pilih kasih ilahi. Kritikus mempertanyakan mengapa Tuhan mengirimkan mukjizat untuk melawan Abraha, seorang Kristen, demi menjaga struktur fisik Ka'bah, namun membiarkan kaum Karamitah, yang mengaku Muslim namun menyimpang ekstrem, melakukan penistaan yang jauh lebih berat. Bagi kritikus, ini menunjukkan ketidakkonsistenan teologis. Jika Ka'bah adalah titik sentral alam semesta yang dijaga, hilangnya Hajar Aswad selama 2 dekade seharusnya tidak dimungkinkan secara metafisika. 3. Ka'bah sebagai objek material biasa. Dari perspektif sejarah kritis, kehancuran Ka'bah oleh ketapel pasukan Hajjaj bin Yusuf, dinasti Umayyah, dan banjir yang berkali-kali merobohkan dindingnya memperkuat argumen bahwa Ka'bah hanyalah bangunan batu buatan manusia. Kritikus ekstrem berpendapat bahwa klaim dijaga Allah hanyalah alat psikologis untuk memobilisasi massa, sementara realitas sejarah menunjukkan bahwa nasib Ka'bah sepenuhnya bergantung pada kekuatan politik dan militer penguasa saat itu. 4. Argumen, ujian, sebagai apologi. Kritikus sering menolak penjelasan ulama yang menyebutkan bahwa tidak adanya mukjizat pada serangan Karamitah adalah ujian bagi umat. Menurut mereka, ini adalah bentuk apologi, pembelaan diri, untuk menutupi fakta bahwa tidak ada kekuatan supranatural yang bekerja. Mereka berargumen bahwa jika perlindungan fisik adalah janji Tuhan, maka satu saja kegagalan perlindungan, seperti pencurian Hajar Aswad, sudah cukup untuk membatalkan klaim janji tersebut. Referensi dan sudut pandang penyeimbang. Untuk memahami konteks sejarah dan teologi secara utuh, berikut referensi yang sering digunakan. Tarikh al-Umam wa al-Muluk, Ibnu Jarir al-Tabari mencatat secara detail kehancuran fisik Ka'bah dalam berbagai konflik politik internal Islam. Al-Bidayah wa an-Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan peristiwa Karamitah. Ibnu Katsir mencatat bahwa Abu Tahir al-Jannabi bahkan menantang Tuhan saat mencuri Hajar Aswad dengan berteriak, "Mana burung ababil? Mana batu dari sijil?" Analisis Ibnu Khaldun, Mukaddimah secara sosiologis menjelaskan bahwa kejayaan atau keruntuhan tempat suci sering kali mengikuti hukum sejarah dan kekuatan ashabiyah, solidaritas, manusia, bukan semata-mata keajaiban terus-menerus. Teologi arus utama, ulama menjelaskan bahwa surah Al-Fil adalah irhas, tanda kenabian yang akan datang, sedangkan peristiwa setelah Islam sempurna tunduk pada hukum ujian dan sejarah manusia agar umat tidak menyembah batu, melainkan Tuhan pemilik batu tersebut.